Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dapat berkumpul lagi dalam rangka evaluasi komandan tahun 2022 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, pertama-tama mungkin ini saya hanya mau bercerita seperti apa dan bagaimana kami sebagai anak kepulauan, sebagai senator di kepulauan, khususnya Kabupaten Sumeneb yang memiliki beratus-ratus pulau, baik yang berpenghuni dan tidak berpenghuni, dengan kondisi alam dan geografis yang sangat menantang dan juga keterbatasan SDM kita di Kabupaten Sumeneb yang sangat sedikit. Bapak Ibu sekalian, ini adalah profil saya. Kalau di WhatsApp grup saya menamakan diri Mr. Anu, karena Anu itu mengandung banyak arti, banyak filosofi di sana terkandung. Bapak Ibu sekalian, mohon izin berdiri karena kalau tidak berdiri kayaknya kurang pas. Bapak Ibu sekalian, kami di Kabupaten Sumeneb memiliki 23 orang, memiliki 23 orang inseminator dengan status swadaya, dan dokter hewan hanya 5 orang. Itu termasuk sudah di kepulauan, dan itu sangat sedikit bagi kami dan cukup menguras tenaga agar mewujudkan menjalankan program-program pemerintah di kabupaten kami dengan baik. Kita punya misi dengan mewujudkan pelayanan yang handal, profesional, dan berakhlak. Itu adalah sebuah tujuan kami di Kabupaten Sumeneb, agar program pemerintah yang ada ini berjalan dengan baik. Kita kenalan dulu apa sih yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Ini adalah Masjid Agung, kebanggaan kita masyarakat Sumeneb. Simbol dari Kabupaten Sumeneb merupakan bahwa di Kabupaten Sumeneb adalah sebagai seorang yang agamis, dan kata orang timur tingger atau seorang yai. Jadi kita sebagai masyarakat selalu patuh dan takzim terhadap fatwa-fatwa seorang kiai atau ustadz yang kami tuakan di Kabupaten Sumeneb. Juga Kabupaten Sumeneb baru-baru ini kita ditetapkan oleh pemerintah sebagai kota keris, menunjukkan sebuah filsafat bahwa kita itu merupakan cikal bakal besi, tapi itu mempunyai bertuah. Inilah Sumeneb. Jadi kita itu mempunyai filosofi bahwasanya kita sebagai masyarakat Kabupaten Sumeneb bisa menjadi bukan cuma di Kabupaten Sumeneb, tapi kita sebagai berkarya untuk Indonesia. Lanjut. Di Kabupaten Sumeneb, Bapak Ibu sekalian, secara letak geografisnya terdiri dari perbukitan, tidak ada gunung. Di sana perbukitannya cukup terjal karena memang masih banyak jalan-jalan aspal, jalan-jalan desa yang belum beraspal, sehingga cukup menguji nyali bagi kita. Namun populasi ternak di sana cukup banyak. Ini salah satu kepulauan di Kabupaten Sumeneb. Kita mempunyai 125 pulau, termasuk yang tidak berpenghuni ada di sana. Sedangkan populasi kita cukup banyak di sana, berbagai ragam hewan di sana ada. Lanjut. Nah, ini ternak kita di Kabupaten Sumeneb mencapai 300, ini data dari BPS tahun kemarin, 383.000
ekor. Itu merupakan sebuah anugerah yang patut kita syukuri yang ada di kabupaten kita, bahkan terbanyak se-Jawa Timur. Ini merupakan tantangan bagi kita. Bagaimana kita menjalankan tugas, menjalankan program dengan tepat dan cepat. Dengan keterbatasan petugas yang ada, tapi kita mampu memberikan yang terbaik untuk negara kita ini. Bapak Ibu sekalian, telah disampaikan oleh Bapak Kusdiarto, guru kita dulu, bahwasanya di Kabupaten Sumeneb ini akan diterapkan sebagai wilayah sumber bibit. Mungkin kalau di Pamekasan sudah ada, namun kita juga berharap segera diterapkan, dan itu pun kita sudah berupaya, Bapak. Kita berupaya mulai tahun sekitar 3 tahun kemarin, kita sudah berupaya agar yang 3 kecamatan itu sudah steril dari crossing sapi-sapi luar sudah steril. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada di wilayah yang akan ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit itu. Dan alhamdulillah kita dengan masyarakat sudah berkolaborasi dengan baik, mereka paham maksud dan tujuan kita. Kita bersosialisasi terus menerus sampai mereka paham apa yang akan kita kerjakan. Nah, ini wilayah sumber bibit kita itu kalau di Pamekasan ada Papa Baru, kalau di kita itu ada Lugantang. Lugantang itu dari 3 kecamatan. Kecamatan Gulu-Gulu, Kecamatan Ganding, Kecamatan Lentang. Dan ini yang paling ujung sana itu Bapak Muhammad Wahid, petugas di sana, dan di tengah saya sendiri Kecamatan Lentang, dan satunya adalah Kecamatan Ganding, Bapak Saudara Hendri. Ini satu orang pegang 20 desa. Ini 3 kecamatan. Ini yang akan ditetapkan menjadi wilayah sumber bibit kita, dan semoga segera terlaksana tahun ini. Lanjut. Nah, kita sekarang akan melihat apa sih, bagaimana sih kegiatan kita itu, masyarakat kita itu di Kabupaten Sumeneb. Rata-ratanya seperti apa ini? Salah satunya peternak kita bukan cuma beternak, mereka juga bertani. Inilah bahwa kita punya wanita-wanita tangguh yang mampu membantu kita dalam mencerdaskan anak bangsa melalui bertaninya. Nah, ini salah satunya juga, perempuannya juga di sana tidak kalah. Ini rata-rata seperti ini, Bapak. Jadi selain bertani, juga para ibu-ibu remajanya tidak harus yang tua. Kebanyakan di daerah-daerah itu adalah yang tua-tua yang ngengon sapi. Tapi kita tidak. Dari yang muda, yang sudah umur kawin, itu mereka sudah dikasih sebuah warisan oleh orang tuanya. Kalau di desa saya, di umumnya di daerah Kabupaten Sumeneb, setelah kawin itu bukan harta apa, bukan jabatan, bukan apa yang dikasih. Empe, kata orang Madura, pede. Itu biar diengon, dipelihara, dibuat simpanan. Karena sapi di Madura itu sebagai simpanan, bukan untuk kebanyakan. Mayoritas di Kabupaten Sumeneb itu sapi itu bukan untuk dijual, bukan, tapi simpanan ketika butuh 1 tahun, 2 tahun itu kalau di Kabupaten Sumeneb. Ini salah satu potek kita. Ini video sebenarnya. Tidak bisa. Oke. Ini video sebenarnya ada seorang perempuan juga, dia tiap hari kebiasaan di kita itu memandikan sapi. Kalau di Madura itu, Bapak Ibu sekalian, memandikan sapi itu tiap hari pagi setelah jam 6 itu dikeluarkan, dikasih tempat seperti itu tadi, dimandikan, setelah kering baru dimasukkan kandang, baru dikasih makan. Itu rata-rata seperti itu. Yang ada mayoritas pekerjaan tiap hari di Kabupaten Sumeneb. Sekarang pertanyaannya apa? Loh,
pejantannya apa? Laki-lakinya kemana? Kan seperti itu kan? Apa cuma tidur? Kan seperti itu Pak, pertanyaan ke sana. Kok semuanya wanita? Tidak. Tidak seperti itu. Kita menggeladang, kita mencari pekerjaan lain karena rata-rata di masyarakat kita itu yang menjadi PNS, pegawai itu jarang, kecuali di kota-kotanya. Jadi biasa kita itu ada di sebuah perkampungan, di pedesaan itu ada yang kebiasaan tiap harinya itu nongkrong. Laki-lakinya nongkrong, tapi nongkrongnya itu bukan untuk hanya sekedar nongkrong, tidak ada hasilnya. Kalau pagi jam 6 sampai jam 8, jam 9 itu setelah mengeluarkan sapinya keluar mau dimandikan, yang mandikan sapinya adalah istrinya atau anaknya, yang bapak itu ke warung kopi. Pasti itu. Iya, itu kenyataan Ibu. Memang di daerah kami itu kalau nyari laki-lakinya itu ke warung kopi kalau pagi hari. Itu di warung itu Ibu. Itu terjadi sebuah sistem ekonomi di sana. Ada dagang, sapinya ditawarkan, ayam, kambing, HP, sepeda motor, lengkap di sana. Lengkap. Jadi saya itu setelah nibes saya bangga, biasanya saya itu berangkat pagi Bu. Hampir sama seperti semuanya di kabupaten kami. Rata-rata itu, kecuali di perkotaannya. Ini di pedesaan. Nah, dari itu ini juga di Kabupaten Sumedang ada budaya Samsono. Mungkin di Pamekasan, Sampang dan Bakanan tidak asing lagi dan tidak aneh. Ini merupakan budaya yang tidak bisa hilang karena turun-menurun dari awal. Juga sapi tancap seekor di panggung seperti ini, dan juga sapi kerap dari Pulau Semudi. Di Kabupaten Sumedang itu banyak. Pamekasan, Bangkalan juga ada, itu menyeluruh di kabupaten di Madura. Ini merupakan salah satu budaya kita yang tidak bisa kita hilangkan. Karena dengan budaya ini kita bisa menjalankan program dengan baik. Nah, di Kabupaten Sumedang Bapak Ibu sekalian, ini perlu apa? Benar-benar kita perhatikan Pulau A-nya gitu. Karena di sana ada kerbau merah yang tidak ada memang selain di Pulau A-nya. Ini mungkin kalau terlebih dekat ini nampak kulitnya itu merah. Ini mahal Bapak Ibu sekalian. Ini yang ada hanya di Pulau A-nya. Di sana itu tidak ada petugas kita. Waktu ke sana kemarin pas kita PMK, setelah ke sana kita vaksin, kita tahu bahwa mereka itu kebingungan, nggak ada petugas di sana. Kita ambilkan di sana. Ini perjalanan dari kabupaten, perjalanannya adalah 13 jam. Bukan darat ini perahu. Naik perahu, naik kapal. 13 jam. Ini satu kecamatan Arjasa ini ada 19 desa. Itu kerbaunya banyak, sapinya banyak, kambingnya banyak di sana. Dengan adanya kasus PK kemarin, di sana itu mati, dibiarkan, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Kita sangat prihatin. Jadi butuh ini benar-benar diperhatikan ini. Kerbau merah ini merupakan aset kita yang ada di Pulau Kangen. Lestarikan bersama sebenarnya. Banyak. Ya kalau di masyarakatnya itu kan tidak bisa dideteksi Bapak, karena masih banyak yang liar. Walaupun di masyarakat itu bukan dikandangkan Bapak. Kemarin saya ke sana itu masih kejar-kejaran, walaupun ini milik masyarakat. Itu punya lahan, punya rumahnya di sini. Ini areanya di sana. Ini dipagar keliling. Luasnya luas Pak. Berapa hektar? Ini puluhan. Ada kambingnya, ada kerbaunya, ada sapinya. Jadi itu kan dibesarkan dari awal, dari pendek masih. Jadi ke orangnya itu mana? Ketika mau dia
masuk ada orangnya kasih minum, dia masuk kandangnya, bukan kandang, cuma tempat berteduh. Jadi di sana kita kasih tali, kita vaksin kemarin. Ya kejar-kejaran dulu Pak. Alhamdulillah di sana itu kita sempat 2000 ekor di sana. Itu cuma berapa orang. Mereka itu sangat mahal karena aneh langka. Beda dengan kerbau-kerbau yang lain yang biasa yang ada di pulau lain. Ini kan merah. Jadi dia harganya sedikit lain, beda. Itu. Jadi ini perhatian bagi kita semua, terutama kepada dinas. Ini segera ada langkah-langkah terkait dengan ini. Ini kalau tidak salah ini katanya 65 juta yang tadi itu. Saya tanya waktu itu, iya 65 juta. Ini mau siap kirim ke mana? Ke Toraja. Berapa ekor kemarin kan harus divaksin, jadi kita vaksin. Lanjut. Nah, ini juga inseminasi buatan di kabupaten kami tidak terlepas dari dua hal. Ada budaya, ada pola pikir. Ketika kita bisa masuk ke dua-duanya, maka inseminasi akan jalan. Maka dari itu, karena pola pikir masyarakat kita di Kabupaten Sumedang yang beragam, yang tidak gampang menerima hal-hal baru, apalagi IB, vaksin nggak mau, vaksin orang COVID nggak mau, apalagi vaksinnya sapi, disuntik sapi nggak mau. Ini kenyataan kemarin waktu kita ada laporan di daerah Bulu-Bulu itu di rumahnya Pak Warid, anaknya panggil kita dari tim kabupaten berangkat jam 12 malam pada saat itu. Berangkat sampai di tempat, setelah disuntik mau pulang datang ayahnya, suruh siapa? Nanti pegang celurit, musuh saya kan musuh Pak, musuh Pak lari semua, nggak mau disuntik. Jadi dengan pola pikir demikian, kita tidak menyerah, tetap kita tidak menyerah. Kita berjuang bagaimana program-program pemerintah yang ada, terutama inseminasi buatan ini, juga vaksin dan segala macamnya berjalan dengan baik sesuai target yang kita harapkan. Maka dari itu kita perkuat diri kita di Kabupaten Sumedang, walaupun kita adalah swadaya. Kita kan swadaya, semuanya swadaya. Kita membentuk sebuah organisasi masuk namanya Ikatan Inseminator Sumedang atau IIS. Namun karena seiring dengan berjalannya waktu, kita menjadi DPC Parafitin itu. Jadi untuk memperkuat diri kita, karena kalau tidak seperti itu, kita tidak berorganisasi, kita tidak mampu untuk melawan namanya pemikiran-pemikiran mereka. Itu salah satunya. Lanjut. Nah, ini seorang inseminator harus mampu merubah mindset dari masyarakat kita. IB awal-awalnya ini harus kita bicara jujur sekarang. Waktu menjadi seorang inseminator, setelah dididik oleh Bapak yang mulia, guru saya turun ke lapangan ditekan Pak. Waktu itu ditekan laporan kan. Sedangkan kita takut, nggak punya laporan. Bagaimana waktu itu masih awal-awal IB ada di Madura, khususnya di Sumedang. Kita takut, bagaimana caranya? Harus ada. Kan seperti itu. Tanggal 25 dulu harus laporan, harus ada laporan ditulis. Sedangkan kita nggak punya. Bagaimana caranya dengan masyarakat kita pola pikir yang demikian keterbelakangan menurut saya harus melawan itu. Jadi harus berbohong sahabat itu. Dosa tapi berpahala saya. Yang jelas dosa tapi berpahala. Waktu saya gendong Bu, ceritanya. Saya gendong, tas IB itu gendong Pak. Saya naik sepeda motor, tidak tahu kemana, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang telepon, langsung jalan saya. Ada warung karena sesuai tadi yang saya ceritakan, masyarakat kita sesuai pagi itu adalah ke warung, ya laki-lakinya. Kalau ke rumahnya saya di kali celurit karena tidak ada laki-lakinya, jadi saya pilih ke warung. Maka saya bilang tadi di warung itu sumber kita menjadi seorang inseminator di sana menyebarnya. Jadi kita langsung masuk tidak pakai Assalamualaikum yang namanya warung Bu, langsung duduk. Kan kita seragam, pakai
gendong tas, Bang, gampang, apa dari mana? Yang nyuruh nelpon ada sama sekali. Mau nyuntik, loh, sampean tukang suntik toh Pak? Oh iya, terus bercerita. Dari itu, minta nomornya Pak, minta nomornya, menyebar. Dari itu, jadi ini pengalaman berbohong tapi berpahala. Akhirnya sekarang mungkin sudah akan menjadi masyarakat kita sudah butuh kepada kita, walaupun masih ada di lapisan-lapisan paling bawah masih tidak mau terhadap inseminasi buatan, terutama yang pecinta semisal, apalagi vaksin, COVID aja vaksinnya di Sumedang, tidak ada yang mau lari, tidak ada, mati kemarin banyak yang meninggal dunia. Itu dianggap biasa tahunan itu. Iya, dianggap biasa jalan. Tahlilan jalan, gawean mantengan jalan, apa kalau macam itu jalan semua ada. Ibadah hari ini mana yang meninggal? Tidak ada pengaruh, tidak pengaruh. Maka dari itu kita wajib sebagai inseminator itu baik di daratan maupun di kepulauan itu mampu memberikan edukasi masuk ke pikiran mereka. Andaikan orang bisa belajar hipnotis, kita harus belajar. Jangan langsung nonton mereka. Apalagi penandaan, aduh ini lagi. Ini pekerjaan besar, pekerjaan yang sangat besar. Mendingan saya disuruh lain aja ketimbang penandaan itu. Aduh, Masya Allah ini. Kalau yang namanya saya sono ini ada celah sedikit, sedikit saja ya. Jangan sampai luka. Itu sudah ada. Disuntik aja melukai kan beliau. Tidak mau. Ini berat nih kalau menandai. Apalagi sampai yang tinggi. Kalau dikalukan, andaikan bisa itu dikalukan, mungkin mau. Juga kita cekak kan bibit-bibit sami-sami. Maka itu ketika kita semuanya sudah masuk di sana, bisa mempengaruhi pola pikir mereka, masuk terhadap budaya-budaya mereka, sami sono. Terus terang kita menjadi anggota di sana, karena ada arisannya itu. Ada arisannya. Kita masuk ya 20.000, 50.000 kita masuk ikut. Kalau yang di rumah saya itu per setengah bulan sekali 50.000-an. Walaupun udah hadir saya nyumbang isi uangnya aja, tapi hadirnya saya jarang. Tapi artinya kita masuk ke sana. Program-program pemerintah itu kita masukkan di lewat perkumpulan seperti itu. Kalau rumahnya itu banyak, nggak bisa. Samping kanan kirinya itu muncul pemikiran-pemikiran yang negatif itu muncul. Jadi lebih baik ke komunitas mereka. Kalau komunitas mereka kita bisa pegang, insya Allah kita bisa. Maka dengan demikian inseminasi buatan langsung bisa berlanjut. Nah, apa organisasi kita? Organisasi kita adalah para Fidindo. Nah ini Bu, kita mengubah diri kita itu dengan perkumpulan. Dengan perkumpulan ini kita mereka teman-teman kita buat kumpulan tiap bulanan, bapak, ibu, anak semuanya dibawa. Kita bertemu tiap bulan 1 kali. Itu di Kabupaten Sumedang. Lanjut. Nah, dengan demikian semua, ketika kita sudah bisa bersatu dengan semuanya, maka inseminator Sumedang bisa menjadi inseminator yang profesional dan handal dan berakhlak. Lanjut. Nah, apa sih profesional itu? Sebenarnya gampang, tapi nggak sulit. Tapi juga sulit juga ini. Karena kadang ketika kebiasaan kita didapatkan itu tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Bapak waktu datang dulu. Saya lupa, bukan lupa Bapak, tapi tidak ingat. Kadang ke susu terkait dengan SOP-nya, bagaimana memperlakukan sperma, bagaimana melakukan alat-alat IB, kelengkapan kita, pencatatan Bapak. Itu tambah karena kesibukan kita tekanan-tekanan dari masyarakat, telepon terus, akhirnya kita terpicu untuk segera meninggalkan tempat yang harus itu. Jadi kadang lupa. Jadi waktu di rumah baru ingat seperti itu. Jadi maka dari itu yang
Profesional, dikatakan profesional lagi adalah kita bahwa kita itu dari kita juga harus menguasai apa yang kita kerjakan. Siapa sih saya? Seperti itu. Sebagai apa sih saya? Kita harus siap, jangan setengah-setengah. Dibuktikan dengan apa? Dengan kita ber-SIBP. Kalau sudah ber-SIBP, ada Serpol dan SIBP, kita menyatakan bahwa kita itu sudah benar-benar bisa dan menyatakan benar-benar kita adalah seorang yang profesional, baik itu SIPPIB, PKB, S1 dan ATR. Untuk Kabupaten Sumedang alhamdulillah semua sudah ber-SIPP. Nah, apa sih handal itu? Keterkaitan dengan letak geografis kita di Kabupaten Sumedang, bahwasannya Kabupaten Sumedang terdiri dari kepulauan dan juga daratan dan perbukitan yang sangat terjal. Nah, kita pertama harus jujur. Apa sih jujur? Baik kepada orang, juga kepada diri kita sendiri. Ada orang telepon, Pak, mau kawin? Oh iya. Siapa? Jam 2. Kalau saya tidak menjanjikan jam. Kenapa? Karena takut salah. Takut salah. Kata bahasa Maduranya, ya diki sadewan. Kalau saya seperti itu. Jadi saya mau nelpon kalau sudah mau nyampe ke sampean. Jadi kalau berjanji jam pasti nggak tepat. Ketepatan itu merupakan tolak kunci kepada kita sebagai seorang simulator, bagaimana masyarakat itu tetap percaya kepada kita. Saya pernah buktikan, ini saya nyuruh Pak Suryadi suruh gantikan saya. Ternyata ditolak, itu orangnya ada. Ditolak mentah-mentah. Loh kemana Pak Seto? Nggak bisa katanya nyuruh saya. Sudah Pak, nunggu Pak Seto saja. Ulang. Ya itu, kalau masyarakat Madura seperti kita itu sudah percaya, siapapun nggak bisa. Jangankan merupakan dokter hewan atau profesor, nggak mau mereka. Mereka nggak lihat titel, tapi itu percayaan, keimanan kepada seseorang. Kalau sudah cinta kepada seseorang, apapun itu pasti kita kerjakan. Hujan tetap kita kerjakan. Malam, ini bukti-bukti kita di lapangan. Ini bicara masih di daratan. Nah, ini kita di Pulau Gili Genteng. Gili Genteng itu punya 2 pulau, Pulau Gili Raja dan Pulau Gili Genteng. Jadi antara itu satu kecamatan, punya 2 pulau. Jadi ngibenya dari Pulau Gili Genteng ke Pulau Gili Raja itu 1 jam dengan perahu kecil seperti ini. Bayangkan kalau Sumedang 30.000 Bapak. Gimana ini caranya, ini gimana kalau seperti ini? Ini tidak ada sudah, kalkulatornya ini tidak ada sudah. Ini tidak ada sudah. Bukan ini hasil tekor. Gimana caranya kita menyiasati itu, Bu? Terus terang ini sudah jujur, tapi gimana ya? Salah tapi jujur. Kita ke masyarakat itu nggak mau kalau cuma 1. Berapa ekor? 1 Pak. Aduh, carikan carikan sapi lain. Yang lain tambahan, akhirnya 10. Kadang kita harus gini karena ini kapal ini sampan, bukan kapal ini sampan. Ini cuma dari jam 6 sampai jam 1. Ketika kita ketinggalan, habis kita nginep. Besok masih bisa pulang. Cari istri lagi. Jadi harus benar-benar dihitung di sana itu. Nyuntiknya itu benar-benar. Jadi kalau ketinggalan, udah nginep sudah nginep. Nggak bisa sudah. Ini kapalnya sampannya, ini ongkosnya Bu. Ini 35.000. Sepedanya 10.000. Ya, itu. Jadi gimana ini peng-pengnya ini gimana sudah? Nggak ada ini sudah. Jadi mohon maaf, kalau di pulau itu pasti ada. Minta ada untuk mengganti transport itu. Itu ini rahasia tapi ya, jangan kemana-mana. Bicara di sini, bilang di sini. Tapi ini kenyataan. Kalau ada yang sanggup silakan saya mundur aja.
digantikan. Ya, dia minta uang. Nah, ini salah satu apa ya namanya pengorbanan kita, tapi nggak seperti itu, Pak. Kadang mereka kasih 10.000, 20.000, tapi kalau sekampung kan banyak juga itu. Jadi kita siasati di sana. Kita tidak tekan. Kalau tekan kan itu namanya kan nggak boleh. Jadi kalau dikasih masa kita menolak, namanya manusia kan? Apa ya namanya? Kalau orang Madura mengasih kepada seorang tapi menolak, dia akan marah. Dianggap apa yang dikasih itu dianggap sesuatu hal yang menjijikkan. Dia menjaga kehormatan di sana. Jadi kalau ngasih orang enak tidak enak tetap kita ambil. Apalagi uang. Nggak ada yang nggak mau sama uang, pasti mau. Nah, ini salah satu perjuangan kita di lapangan terkait dengan kepulauan, karena sungguh dilema kita di kepulauan. Pernah ada di tengah jalan kontainer kita jatuh rubuh karena ombak. Ini ombaknya besar loh Pak, karena ini selat. Dan tentu ini ombak ini tidak tentu. Kadang kesana, aduh, pokoknya ini berat ini. Tinggal sekilan itu ke air. Kan perahu kecil, tidak ada yang besar. Tidak ada yang besar. Iya, harus berenang. Kalau tenggelam ya berenang kita terpaksa. Nah, ini salah satu penderitaan kita, tapi kita tetap bangga menjadi seorang inseminator. Apapun yang terjadi, kita akan jalankan. Lanjut. Nah, berakhlak ini yang terpenting. Apa sih berakhlak itu? Bukan berakhlak itu kalau orang Madura lewat depan gurunya bungkuk suruh tindak. Itu salah satunya adalah bagaimana kita menjadi seorang inseminator itu menghargai teman orang yang lain, sesama inseminator. Kata bahasa Inggrisnya sesama mikrolet jangan menyalip. Karena apa? Sebelum saya dibentuk menjadi pengurus di ikatan inseminator sebelum itu, Bu, ada yang sampai bertengkar. Ada sampai berantem, ada. Itu gara-gara apa? Gara-gara pasien saling menjelekkan. Ini terjadi. Entah kalau di Jawa mungkin karena memang sekolahnya tinggi-tinggi, dekat dengan provinsi, dengan gubernur dekat, mungkin tidak seperti itu. Kalau di Madura seperti itu. Jadi saling angkat antara sesama. Jangan nyuntik ke sana, ke itu si A. Itu setelahnya palsu. Apalagi kan gratis Bu ya. Jangan ambil yang gratis, itu apa? Palsu. Ini yang macam-macam. Pokoknya fitnah. Nah, disitulah kita tanamkan organisasi, kita bentuk organisasi, kita berkumpul setiap bulan sekali, bawa anak-anak, bawa ibu, semuanya istri, yang satu, yang kedua dibawa semua. Bersatu, makan-makan, refreshing sebentar. Kita berkeluh kesah di sana. Clear semuanya. Awalnya sulit memang, tapi kalau kemudian hari sampai sekarang, barusan minggu kemarin kita pertemuan di rumahnya Pak Warid itu. Jadi enak, ada semacam pertemuan seperti itu mencairkan suasana. Kita bentuk namanya organisasi ini, ada kasnya, ada arisannya. Jadi ketika ada teman yang sakit, ada yang kesusahan, ada anak yatim, kita ada bantuan-bantuan di sana, kita rembuk semuanya di sana beragam. Jadi inilah bentuk kebersamaan kita. Tanya ada. Ketika tidak bisa, kadang itu ada. Ketika kita bisa menjalankan atau melayani, itu tidak dikasih ke temannya, karena takut dialih. Tapi kita tidak. Siapapun teman saya sebelah ini dikasih nomor teleponnya, disuruh datangnya. Kalau jadi orang itu semua dia menolak. Tapi dengan seperti itu, kolaborasi seperti itu menunjukkan bahwa kita solid. Karena kalau sudah ada perpecahan di dalam, itu ke masyarakat juga tidak baik kesannya. Itu. Lanjut. Nah, ini bentuk SIPP kita. Itu ada PKB, ATR, S1 dan juga ini. Lanjut. Ini SOP, pakai serangkaian segala macam, itu mungkin hal-hal yang lumrah sudah dilaksanakan di lapangan setiap hari teman-teman inseminator.
bagaimana cara menangani handling, bagaimana penanganannya dan segala macamnya. Lanjut. Terus lanjut. Nah, inilah bentuk toleransi yang kita memberikan toleransi komandan. Ini satu bentuk bangga kita, walaupun kita tidak terbayar tetap bangga karena ada hasil. Masih belum terbayar, masih di SPJK. Nah ini salah satu bentuk bahwa keberhasilan kita ikut bahagia. Mega Pro ketika haknya sudah hadir dan berada, jangankan orangnya yang bahagia, kita sebagai petugas, Pak sudah lahir yang sampai setik itu, Pak, rasanya itu luar biasa. Ada hal yang luar biasa di dalam dada ini. Lanjut. Nah ini bukti kecintaan orang Madura kita terhadap ternaknya. Makanya jangan sampai di bawah hari seperti ini. Ini salah satu bentuk apa ya, kecintaan kepada ternak. Karena orang Madura itu kalau ke ternaknya ternaknya sakit, dia lebih eman kepada ternaknya dibanding istrinya yang sakit. Karena saya pernah tanya, kalau istri yang sakit, Pak, ada bidan yang merawat. Kalau sapi yang sakit, saya yang merawat tiap malam nggak tidur. Dan berarti lebih cinta kepada ternaknya. Makanya orang Madura itu walaupun krisis nggak ada dampak, karena masih ada ternak. Ternak mereka di kita itu bukan untuk dia dijual tiap bulan, tidak, tapi dia dijual setelah ada kebutuhan. Simpanan. Lanjut. Nah, terima kasih. Ini bukti kita, kebersamaan kita dibuktikan dengan adanya kelahiran si komandan ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, Bapak Ibu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kan maunya buat disesuaikan nanti penyusunan targetnya itu berdasarkan populasi dengan dinamisasi perkembangan populasi saat ini yang ada estimasi terjadi penurunan populasi, jadi tidak berdasarkan data katakanlah BPS tetapi berdasarkan kalkulasi penghitungan populasi saat ini. Untuk di masalah BOP ini sama dengan yang pertanyaan Tuban tadi hampir mirip, Pak. Intinya bahwa BOP ini di kepulauan. Memang ketika kita berbicara kepulauan, pulau, rasa-rasanya itu adalah daerah yang sangat terpencil, terbelakang dan tidak ada akses apapun. Namun kenyataannya alhamdulillah di Kabupaten Sumedang sebanyak 125 pulau itu hanya beberapa yang tidak berpenghuni dan memang tidak ada apa-apa di sana. Itu hanya pulau-pulau kecil itu tempat persinggahan bagi pulau-pulau kita yang ada di kepulauan tersebut. Berhenti sejenak dia pulang ke pulau yang sebelahnya yang memang ditempati. Contohnya di Pulau Kangean. Kembali ke Pulau Kangean. Di sana itu adalah pulau dari Kabupaten Sumedang, kita itu 13 jam naik kapal darat. Kapal laut itu. Jadi di sana itu 2 kecamatan, Kangean itu 2 kecamatan. 1 kecamatan Pulau Arjasa, 1 kecamatan Pulau Kangean. Pulau Arjasa itu memiliki 14 desa. Kangean itu Pulau Kangean itu 9 desa. Dan di sana itu alhamdulillah cukup maju. Bahkan ketika baru sampai di sana kemarin saya itu terkejut. Memang angan-angan saya, pikiran saya, karena seumur hidup baru kemarin pas ada gejala PMK di sana, baru nyampe di Kangean. Seperti apa? Apakah hutan? Apakah ada orangnya atau apa? Ternyata di sana luar biasa. Jalan sudah henti. Listrik
listrik sudah 24 jam, lengkap di sana, puskesmasnya, rumah sakitnya, sekolahnya. Nah, ketika itu alat-alat itu sudah tersedia, otomatis sinyal pasti ada. Itu. Jadi di sana itu kalau di Kangean itu listrik sudah 24 jam dan alat komunikasi di sana sudah enak, tidak ada kendala. Di Semudi demikian juga, Pulau Sapi. Mungkin Bapak Ibu cuma dengar Pulau Semudi. Memang di sana itu ada dikenal dengan kita itu Pulau Sapi karena memang banyak yang lepas juga. Di sana itu tidak ada kalau kerbau, saya lihat belum ada, tapi kambing ekor gemuk banyak di sana. Juga di Pulau Gili Genteng dan Gili Raja ini atau yang dikenal dengan Pantai 9 itu sudah bagus, namun cuma di sana alat komunikasinya tetap pakai HP semuanya. Tapi listrik di sana masih malam hari. Kalau siang hari di sana itu giliran, tidak semuanya teralih listrik. Jadi masih bisa lah komunikasi dengan masyarakat kita di sana. Juga di Pulau Giliang, pulau oksigen terbaik dunia, itu juga apalagi di sana itu sangat bagus, masih listrik sudah 24 jam, bukan listrik pakai tenaga yang di sini Pak. Di sana PLTD di sana. Jadi memang kalau sepintas memang kepulauan itu adalah tempat yang sangat terpencil, ternyata tidak. Itu terkait dengan kendala persilihan antar petugas di luar wilayah. Contohnya dengan saya Pak Suryadi. Itu makanya kita berkumpul gunanya di bawah naungan Parafitindo. Itu kita sebenarnya awalnya kita sudah membentuk, pertama adalah Ikatan Insiminator Sumeneb. Itu. Namun setelah seiring berjalan waktu kita bereformasi menjadi DPC Parafitindo Kabupaten Sumeneb. Itu fungsinya banyak. Ketika ada permasalahan yang ada terkait dengan kegiatan kita di lapangan, kita selesaikan di perkumpulan tersebut. Apapun yang terjadi kita selesaikan di sana. Nah, apa sih dinas pekerjaannya? Bukan tidak ada. Dinas itu sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai ibu. Jadi ketika permasalahan kita di lapangan tidak bisa diselesaikan, maka kita tetap pulang ke ayah atau ke ibu, memberanikan diri menceritakan apa yang terjadi di lapangan. Baru ada ada solusi-solusi yang diberi kepada kita oleh dinas terkait, baik kepala dinas atau kami. Itu. Jadi di Parafitindo itu anggaplah Ikatan Insiminator Sumeneb itu ada semacam divisi-divisi. Ada bagian humas, ada bagian advokasi, karena pekerjaan kita tidak menutup kemungkinan terkait dengan hukum. Pasti itu, karena itu sangat penting, maka kita bentuk buat seksi bagian advokasi dan lain-lain, bagian sosial, bagian macam-macam lah. Itu mungkin dari pertanyaan pertama. Bagi yang purna tugas, bagi kami di Kabupaten Sumeneb sebagai wadah di bawah naungan DPC Parafitindo atau Ikatan Insiminator Sumeneb, itu semuanya tetap, apalagi di kita itu semuanya berstatus swadaya, cuma 3 orang yang sudah purna. Namun ketika beliau masih bisa dan mampu dan selama surat-suratnya terpenuhi menjadi seorang insiminator, artinya dia tidak ilegal. Uji kompetensinya ikut, masih hidup, SIPP-nya juga ada, kan dia bisa juga masih menjadi seorang insiminator. Itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, Parafitindo perannya ya seperti itu, sebagai wadah kita agar kita tidak bercerai-berai. Karena
artinya kita tetap lebih enak bersatu asalkan bersama-sama. Tapi kalau memang bersatu tidak enak kalau tidak bersama. Itulah peran penting dari sebuah organisasi. Kumpulan kita itu bukan paguyuban, ya dinamakan paguyuban ya oke lah bisa, tapi tetap kita ya legal. Kita tetap tetap bukan abal-abal. Surat-surat kita lengkap. Di sana ada perkumpulan, ada semacam arisan agar sebagai pengikat kita ke rumah-rumah. Kita bukan di semua tempat. Kita ke rumah-rumah masing-masing. Ke pulau sama kita ditampilkan tadi bagaimana kita ibu-ibu dengan anak-anaknya berangkat ke pulau karena air surut. Kita pakai perahu kecil persegi 4 2x2. 2 orang dibawa ke tengah, 2 orang dibawa ke tengah. Satu hari nyampe ke rumahnya Pak Abu itu di daerah Gili Genteng waktu bulan kemarin. Itu kita jalani bersama. Itulah sebuah enaknya sebuah perkumpulan. Jadi di sana itu semua yang menjadi permasalahan di lapangan terkait dengan si komanda, terkait dengan vaksin, terkait dengan apalah semua dibahas. Pertama ya pembukaan, Yasin, kita kirim Fatihah kepada almarhumah, juga kepada diri kita semua, anak-anak kita, istri kita, semua kita di sana berkolaborasi. Satu hari kita free, dari jam 7 sampai jam 12 pulang, kita setelah itu baru pelayanan itu. Jadi intinya banyak sekali manfaat dalam berorganisasi itu untuk memecahkan semua permasalahan-permasalahan di lapangan itu. Terkait dengan vaksin di Madura memang sangat sulit. Kalau ada pemeriksaan, ini jangan remeh-remeh. Kalau ada pemeriksaan terkait vaksin di Madura, tidak ada, Bu. Tidak ada. Kenapa? Karena saya bilang, Pak, kalau bilang vaksin nggak ada yang mau, pasti itu sudah. Kalau bilang vitamin mau, nanya ke saya, Pak, vaksinnya apa putih? Iya, tahun 2022 Jokowi merubah putih. Seperti itu, baru jalan. Kalau minta KTP-nya aja, NIK-nya, ini dapat kontrol ini, macam-macam. Jadi kita merapat ke orang yang di desa itu yang punya akses ke bagian NIK itu, kita sudah siapkan duluan. Nah, setelah kita nyampe ke lapangan kan ada target, ke lokasi ini target sama, RT ini NIK-nya, kita tinggal centang berapa ekor seperti itu. Kalau tidak seperti itu nggak jalan. Kalau langsung halo pengumuman sekarang vaksin keluar celurit, Bu. Vaksin orang aja mau divaksin di rumah sakit nggak mau, lari pulang. Itu orang Madura. Jadi kita harus benar-benar pintar bagaimana masuk ke ranah lingkungan mereka. Baik secara apapun lah bentuknya, kumpulan kayak budayanya mereka, kita harus melebur. Kalau kita jalan sendiri sini, saya seorang petugas kan nggak bisa, nggak jalan kalau di Madura itu. Dan sering teor angge merasa dia seorang yang diperlukan, nggak ada seperti itu. Jadi gimana ya? Begitulah orang Madura. Tapi kalau dia percaya kepada seorang, taruhannya nyawa. Jangan disentuh dan jangan disakiti. Kalau dia sudah percaya dengan saya jangan disakiti. Bukan saya melawan, yang masyarakat itu yang tidak terima. Itu orang Madura. Biasanya seperti itu kalau di daerah saya. Tapi saya kira Sampang, Makassar itu yang perbatasan Indonesia sama sudah biasa seperti itu. Itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Bisa dipahami. Terima kasih Pak Mas Yara.